Bab 984. Tahu batas terhadap cinta yang tidak terbalas. Saat mendengar itu, Glenn tercengang. Awalnya, Jerry Yuichi datang mencarinya untuk membicarakan masalah ini. Setelah mengatakan bahwa Audrey Han dan Colden Ye akan kembali ke Tiongkok selama beberapa hari, kakek bertanya apakah dia ingin kembali bersama mereka atau tinggal bersamanya. Jika dia tinggal bersamanya, kakek tidak akan terlalu kesepian. Agar Glenn bisa tetap tinggal, Jerry Yuichi berpura-pura menyedihkan di depan seorang anak. Tetapi sekarang setelah semuanya, dia tiba-tiba merasa bahwa itu terlalu tidak adil bagi seorang anak. Tentu saja Glenn juga tahu niat Jerry Yuichi, bagaimanapun juga, dia adalah anak yang sangat pintar. Jadi dia segera mengatakan bahwa dia bersedia untuk tinggal bersama Jerry Yuichi. Mommy sudah menderita, jadi dia tidak bisa membiarkan Mommy menderita lagi, begitulah pikiran Glenn saat itu. Kakek buyut, jika Glenn kembali ke China dengan Mommy, maka kakek buyut akan sangat menyedihkan. Glenn merasa kasihan pada kakek buyut dan tidak akan kembali dengan Mommy. Saat mendengar, Jerry merasa tersentuh. Jika kamu merasa kasihan pada kakek buyut, apakah kamu tidak merasa kasihan pada Mommy? Glenn mengedipkan mata dan berkata dengan lembut, Mommy punya ayah yang bisa menemaninya, tapi kakek buyut tidak ada siapapun, jadi Glenn harus menemani kakek buyut. Anak baik. Jerry Yuichi yang merasa tersentuh, mengulurkan tangannya untuk memeluk Glenn dan merasa sangat hangat. Tak disangka, cinta keluarga yang telah bertahun-tahun hilang ditemukan di Glenn. Dalam perjalanan kembali, Audrey Han menatap Colden dengan khawatir, seolah-olah dia ragu untuk berbicara. Colden Ye mendongak dan menatapnya, khawatir tentang Glenn. Audrey Han mengangguk. Jangan khawatir, kakek sangat menyukainya dan jika kamu benar-benar tidak rela, kita bisa langsung membawanya kembali. Tapi, kakek, karena dia telah mengenalimu, dia seharusnya tidak akan menyusahkanmu lagi di masa depan, lagian dia sangat menyukai Glenn bukan? Sebenarnya kakekmu sangat baik, dia juga menyelamatkanmu dan bukan hanya anggota keluarga, tetapi juga dermawan kami. Aku merasa tidak kelewatan jika membiarkan Glenn menemaninya, hanya saja Glenn masih begitu kecil dan itu terlalu tidak adil baginya. Kecil. Colden ingat ketika Glenn mencari masalah untuknya, itu bukan metode yang dimiliki seorang anak kecil. Dia bahkan merasa bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh Glenn didasarkan pada pertimbangannya sendiri dan tidak mungkin orang lain membuat keputusan untuknya dengan mudah, bahkan lelaki tua itu. Namun, dia selalu berperilaku sangat baik di depan Audrey Han tanpa nakal sedikit pun, jadi Audrey Han tidak tahu betapa munafiknya putranya itu. Pertimbangkan lagi, masih ada waktu. Iya, hanya bisa begini. Jika memungkinkan, Audrey Han punya keegoisan sendiri. Dia berharap Glenn akan kembali ke China bersamanya. Adapun jika Jerry Yuichi bersedia kembali bersamanya, dia akan sangat senang. Takutnya dia tidak bersedia. Arthur Xiao turun untuk membeli korek api dan sebungkus rokok. Kemudian dia bersandar di balkon dan merokok. Angin dingin menyebarkan bau rokok. Awalnya dia hanya berdiri, hingga kemudian dia berpikir bahwa merokok tidak ada artinya dan berhenti merokok, kemudian duduk di kursi untuk menatap bintang dan bulan di langit. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar. Tok tok tok. Mata Arthur Xiao bergerak, berdiri dan melihat ke dalam. Tok tok tok. Itu adalah suara ketukan di pintu. Melalui jendela balkon, Arthur Xiao melihat sosok berdiri di depan kamar Audrey Han mengetuk pintu tanpa henti. Arthur Xiao membuka pintu untuk masuk dan menemukan bahwa orang yang mengetuk pintu itu adalah Gita. Segera, Arthur Xiao mengerutkan kening. Bukankah gadis ini baru saja tidur nyenyak? Mengapa dia tiba-tiba bangun dan mengetuk pintu? Buka pintunya, buka pintunya. Tok tok tok. Karena tidak ada respon setelah mengetuk pintu untuk waktu yang lama, Gita mulai mengetuk lagi, berteriak agar pihak lain membuka pintu sambil mengetuk. Buka pintunya, buka pintunya.
Aku tahu kamu ada di dalam, buka pintunya segera. Gita langsung menggunakan telapak tangannya untuk menepuk kali ini. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas mendekat, langsung mengikat pergelangan tangannya dan menariknya ke samping. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah mabuk seperti ini, cepat kembali tidur. Hah? Mata Gita melebar, seolah mencoba untuk melihat siapa yang berdiri di depannya. Setelah melihat untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba memanggil, Arthur Xiaoya. Aku mengetuk pintu Andre Han, Hus, jangan berisik. Ada yang ingin kukatakan padanya. Setelah berbicara, Gita mendorong Arthur Xiao pergi, lalu berbalik untuk pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menemukan dirinya tidak bisa berjalan sama sekali. Gita menoleh dan menemukan bahwa Arthur Xiao menarik pergelangan tangannya. Dia mencoba memberontak, tetapi kekuatan Arthur Xiao begitu kuat sehingga dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah berjuang sebentar, Gita mengerutkan hidungnya. Apa maksudmu menarikku? Aku punya hal yang sangat penting untuk dilakukan, lepaskan aku. Hal penting? Jelas-jelas orang itu tidak memandangnya sama sekali. Dia malah menganggapnya sebagai harta karun. Dia mabuk 2 kali untuknya, tetapi orang yang menemaninya adalah dirinya sendiri. Saat memikirkan ini, mata Arthur Xiao terasa lebih bermusuhan dan kekuatan di tangannya sedikit meningkat. Hal penting. Seorang pria yang tidak melihatmu sama sekali, apakah itu sangat penting? Bisakah kamu melihat dengan jelas bahwa dia tidak menyukaimu sama sekali? Jika kamu terus terobsesi seperti ini, apakah itu berarti? Meskipun Gita mabuk, dia masih sedikit sadar dan bisa mendengar kata-kata Arthur Xiao dengan jelas. Segera, wajahnya menjadi pucat. Dia menggigit bibir bawahnya dan menatap Arthur Xiao dengan marah. Omong kosong apaan? Kamu tidak perlu mengurus masalahku, lepaskan aku. Dia berusaha keras untuk melepaskan tangan Arthur Xiao. Arthur Xiao menggenggam erat dan tidak melepaskannya. Volume Gita meningkat, aku bilang lepaskan aku. Arthur Xiao tidak berkata-kata. Setelah hening beberapa saat, Arthur Xiao akhirnya melepaskan tangannya. Gita menarik tangannya kembali, kemudian Arthur Xiao melihat ada memar biru di pergelangan tangan putihnya yang disebabkan oleh terlalu tenaganya yang terlalu kuat barusan. Bibir Arthur Xiao bergerak dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Gita mendengus, berbalik dan pergi. Melihat bahwa dia akan pergi ke kamar Andre Han lagi, tetapi tidak ada seorang pun di ruangan itu sama sekali, Arthur Xiao benar-benar kesal dan tertekan, melangkah maju untuk menghentikannya. Jangan pergi, dia tidak ada di rumah. Menyingkirlah. Apa gunanya pergi? Apakah aku akan berbohong padamu? Jangan bilang dia tidak ada di rumah, jika kamu memanggilnya, tidak ada yang akan menjawab. Bahkan jika dia ada di rumah, dia tidak akan keluar untuk menemuimu. Kamu seharusnya tahu batas terhadap cinta yang tidak terbalas bukan? Gita berhenti dan menatap Arthur Xiao dengan tidak percaya. Arthur Xiao, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk merawatku setelah minum 2 kali denganku? Sudah kubilang. Namun, dia tidak punya waktu untuk membicarakan yang terakhir, karena Arthur Xiao tiba-tiba melangkah maju dan menekannya ke dinding yang dingin, matanya menjadi gelap dan sentuhan hangat datang dari bibirnya. Bersambung.